Halo dan selamat datang kembali di Hardware Set Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua fitur AI yang bisa Anda temukan di Oppo Find X9 Ultra. Mari kita mulai. Dan kita bisa mulai dengan menampilkan daftar semua fitur AI satu persatu. Kita bisa menemukannya dengan masuk ke pengaturan, lalu gulir sedikit ke bawah dan masuk ke bagian Oppo AI itu. Sekarang kita punya beberapa hal yang berbeda di sini. Dan saya sebenarnya tidak bisa membahas semuanya, tapi saya akan mencoba untuk membahas fungsi-fungsi terpentingnya. Jadi pertama-tama, sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sini adalah alat edit foto berbasis AI. Ya, kita bisa masuk ke galeri foto kita dan misalnya sesuatu seperti mungkin bukan tangan saya. Sebenarnya saya melewatkan itu. Ya, terserahlah. Misalkan kita punya sesuatu seperti ini. Kita bisa masuk ke alat edit, editor AI, dan di sini kita punya beberapa pilihan berbeda. Kita punya AI Recompose, AI Eraser, Portrait Glow, Perfect Shot, Enhance Clarity, Unblur, dan Remove Reflections. Saya akan membahas AI Eraser karena menurut saya ini mungkin yang paling populer. Padahal sebenarnya ini sangat mudah aja, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyorot sesuatu yang ingin kamu hapus, seperti ini. Dan itu akan langsung menghapusnya seperti itu, seperti Thanos atau semacamnya. Dan tentu saja kita juga bisa menggunakan fitur paint over. Jadi kita bisa mewarnai misalnya bayangan-bayangan di sini yang juga ingin kita hilangkan. Dan semoga saja itu berhasil. Dan ya, hasilnya malah jadi batu atau sesuatu, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi intinya, cara kerjanya memang seperti itu. Kamu juga bisa bereksperimen dengan menghapus orang lain dari foto atau hal-hal lainnya. Tapi beginilah tampilannya. Apakah ini benar-benar bagus? Menurut saya sih tidak, tapi cukup lumayan lah. Ngomong-ngomong, selanjutnya kita punya sesuatu yang disebut ringkasan untuk rekaman kita. Kita bisa masuk ke rekaman kita, seperti ini, lalu kamu bisa masuk ke transcribe, atau kita bisa masuk ke AI Summary, atau AI Clear Voice. Saya akan pilih AI Summary. Nah, ini mungkin akan memakan waktu. Tentu saja, hal ini sebenarnya sangat tergantung sekali pada seberapa panjang durasi audio yang kamu miliki saat ini. Jadi, sebagai contoh, saya punya audio yang durasinya hanya 1 menit saja. Ini sangat singkat sekali, benar-benar terasa sangat singkat untuk sebuah rekaman. Jadi, mari kita berharap semoga saja kita bisa mendapatkan hasil ringkasan yang cukup memuaskan. Sebenarnya gagal menghasilkan teks karena kesalahan server. Ya, sayang sekali. Tapi kita bisa masuk ke transkrip dan kita juga bisa menggunakan AI untuk mentranskripsi teks kita. Jadi semoga proses transkripsi akan berjalan dan mungkin server di Oppo sedang berfungsi dengan baik, tapi saya percaya bahwa sebagian besar waktu seharusnya ini berjalan lancar. Setidaknya menurut saya begitu. Seperti yang bisa kamu lihat, proses transkripsi ini sangat lama, bahkan untuk file audio 1 menit saja, dan biasanya kita punya podcast dan semacamnya. Jadi kamu mungkin ingin mengaktifkan transkripsi dan meninggalkan ponselmu di suatu tempat, tapi pastikan tetap terhubung ke charger. Jadi cukup lucu bahwa ada 2 pembicara, padahal sebenarnya saya yang merekam semuanya. Dan ya itu saja sebenarnya. Ini adalah monolog kebencian dari I have no mouth and I must scream. Dan cukup disayangkan karena kita tidak benar-benar bisa mencari ringkasannya. Mungkin sekarang akan menghasilkan ringkasan karena kita sudah punya transkripsi, tapi sepertinya tidak. Ya, itu memang kurang beruntung. Bagaimanapun. Selanjutnya, kita punya sesuatu yang disebut AI Writer. Jadi kita bisa masuk ke notepad kita di sini. Kita juga punya monolog kebencian di sini. Jadi mari kita masuk ke bagian yang luar biasa. Mari kita klik icon pensil. Dan sekarang kita punya beberapa hal yang berbeda. Nah, semua ini adalah fungsi AI. Tapi sekali lagi, rasanya mustahil bagi saya untuk membahas semua hal yang mungkin, seperti memperhalus, memformat, dan sebagainya. Tapi mari kita coba fitur tulis apa saja. Dan misalnya, idealnya teknologi AI ini seharusnya sudah bisa menuliskan apa saja yang kita inginkan dengan sangat detail. Oke? Jadi, misalkan saja kita sedang mencari sebuah konsep ide game terlaris, yang mana saya sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana cara mengetiknya, namun sistem ini tetap bisa membantu menghasilkan jutaan untuk saya. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan AI ini. Dan sebenarnya itu cukup banyak juga.
Baiklah, mari kita klik insert. Dan seperti yang bisa kamu lihat, AI mengatakan bahwa ide game terbaik yang benar-benar akan menghasilkan jutaan untuk saya adalah Nexus of Legends. Di dunia yang dipenuhi dengan pengalaman digital yang cepat berlalu, muncul sebuah paradigma baru yang menjanjikan bukan sekadar hiburan, tetapi perjalanan imersif yang melampaui batas layar. Jika kamu memang tertarik untuk membaca apa yang... Oh, itu tadi kesalahan saya. Mari kita klik selesai. Kalau kamu benar-benar ingin membaca itu, saya bisa scroll perlahan, jadi kita bisa pause videonya dan kamu bisa membacanya sendiri. Tapi dari yang saya lihat, ini cukup lucu juga. Ya, tidak mungkin itu benar-benar akan menjadi game terlaris sepanjang masa. Tapi ya sudah, seperti yang bisa kamu lihat, kita pada dasarnya sudah membangun ChatGPT di dalam catatan kita. Kita juga bisa pergi ke sini, bukan yang itu. Kita juga bisa melakukan hal-hal lain, seperti misalnya kita bisa melakukan proofreading, dan ternyata proofreadingnya memang berbeda. Tapi tidak apa-apa, kita bisa menggantinya, mari kita tutup dan bersihkan saja. Atau misalnya kita bisa melakukan pemformatan, sehingga kita bisa memformat ini dengan cara yang berbeda. Dan sejujurnya saya benar-benar tidak tahu kenapa teksnya muncul dengan sangat amat lambat sekali di sini. Tapi ya sudahlah, seperti yang bisa kamu lihat sendiri sekarang, kenyataannya memang sudah begitu adanya. Memang benar, dia menambahkan beberapa hal. Tapi ya, mungkin akan butuh waktu sebentar. Oke, saya jeda rekamannya dan seharusnya sekarang sudah berhenti. Ya, jadi kamu bisa menggantinya dan sekarang kita punya penggantian ide game yang indah, luar biasa. Dan sebagai fitur AI terakhir yang ada di daftar ini adalah sesuatu yang disebut AI Translate. Jadi kita bisa masuk ke Translate, yaitu aplikasi yang ada di sini, dan kita bisa memasukkan teks untuk diterjemahkan. Nah, versi AI dari fitur itu pada dasarnya memungkinkan kita, misalnya, mengambil foto, lalu menerjemahkannya secara langsung. Tapi sebagai gantinya, saya bisa, misalnya, mengatakan sesuatu dalam bahasa yang berbeda dan kemudian seharusnya akan diterjemahkan secara otomatis. Tapi sebelum saya melakukannya, kita bisa masuk ke sini dan bisa ganti suara pria ke wanita jika mau. Saya tidak peduli soal itu. Dan ya, tentu saja kita sebenarnya bisa mengubah kecepatan suara ini sesuai keinginan, tapi mari kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya sekarang juga. Mari kita coba ucapkan sesuatu yang menarik. Jadi misalnya saja seperti ini, mari kita lihat hasilnya. Lihatlah, ini berhasil diterjemahkan. Mari kita dengarkan. Jangan lupa subscribe channel Reset Info. Indah. Jadi, ya, inilah semua fitur AI yang bisa kamu temukan di Oppo Find. Sayangnya, ada beberapa fitur yang benar-benar hilang dan kamu bisa menemukannya di ponsel lain. Mungkin yang benar-benar saya inginkan adalah kemampuan untuk meringkas. Catatan, jadi misalnya, kita bisa meringkas semua itu, tapi fitur itu memang tidak ada. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, dan sepertinya itu adalah keputusan bisnis yang sangat buruk, meskipun kita sebenarnya punya kemampuan untuk meringkas rekaman, walaupun pada kenyataannya fitur itu gagal berfungsi dengan baik. Tapi mari kita tinggalkan itu. Jadi ya, saya harap video ini berhasil membantu kamu dalam memutuskan apakah ingin menggunakan fitur AI di ponsel ini atau tidak, atau bahkan jika kamu ingin membeli ponsel itu sejak awal. Tapi bagaimanapun, jika kamu menikmati video ini, pastikan untuk meninggalkan sebuah like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.